Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Muhammad Khairul Akram. Saya Rizky Putra Mandani. Saya Abdullah Al-Kafi. Kami akan menjelaskan tentang wawasan lingkungan di bangunan D2 di Politeknik Negeri Sriwijaya di Keramasan ini. Kampus B Politeknik Negeri Sriwijaya merupakan salah satu lokasi perkuliahan yang digunakan khusus untuk beberapa program studi, yaitu Teknik Sipil D3 dan Usaha Perjalanan Wisata atau UPW. Kampus ini menjadi tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar mahasiswa setiap harinya. Di kampus B terdapat gedung perkuliahan yang digunakan untuk ruang kelas, administrasi, serta kegiatan akademik lainnya. Suasana kampus cukup nyaman dan kondusif, sehingga mendukung mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan. Sebagai bagian dari Politeknik Negeri Sriwijaya, kampus B memiliki peranan penting dalam menjunjung pendidikan vokasi, khususnya dalam mencetak lulusan yang memiliki keterampilan siap memasuki dunia kerja sesuai bidang masing-masing. Wawasan lingkungan adalah cara pandang, sikap, dan kepedulian terhadap pentingnya menjaga keseimbangan antara kegiatan manusia dengan kelestarian alam. Dalam pembangunan, wawasan lingkungan sangat diperlukan agar setiap kegiatan yang dilakukan tidak menimbulkan kerusakan, pencemaran, maupun dampak negatif bagi masyarakat sekitar. Dengan adanya wawasan lingkungan, pembangunan dapat berjalan seiring dengan prinsip keberlanjutan. Salah satu bentuk penerapan wawasan lingkungan di Indonesia adalah melalui AMDAL atau analisa mengenai dampak lingkungan. AMDAL merupakan kajian yang dilakukan untuk menilai dampak besar dan penting dari suatu rencana usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. AMDAL bertujuan agar sebelum proyek dilaksanakan, dampak yang mungkin muncul sudah diketahui dan dapat dicegah atau diminimalisirkan. Contohnya adalah pembangunan jalan, gedung, kawasan industri, atau jembatan perlu diperhatikan dampak seperti populasi udara, kebisingan, berkurangnya ruangan hijau, gangguan aliran air, hingga dampak sosial bagi masyarakat sekitar. Melalui AMDAL, pihak pelaksana dapat menyusun langkah penanganan seperti pengelolaan limbah, penghijauan kembali, sistem drainase yang baik, serta perlindungan terhadap masyarakat terdampak. Di lingkungan kampus, wawasan lingkungan juga penting diterapkan. Mahasiswa sebagai generasi penerus perlu memahami bahwa pembangunan tidak hanya mengejar manfaat ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan dampak terhadap alam. Mahasiswa dapat memulai dari hal sederhana seperti menjaga kebersihan, menghemat energi, dan mendukung pembangunan yang ramah lingkungan. Dengan demikian, wawasan lingkungan dan AMDAL memiliki hubungan yang erat. Wawasan lingkungan membentuk kesadaran, sedangkan AMDAL menjadi alat perencanaan agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan untuk masa depan. Di sini kami bertiga mengecek kondisi gedung D2 ini yang dihuni oleh jurusan NPW. Yang pertama, kami melihat bagaimana kondisi lingkungan yang ada di WC yang biasanya itu terlihat kotor. Tapi di gedung ini ternyata kondisi WC-nya itu terawat dan juga bagus dengan fasilitas yang berfungsi dengan normal dan dengan baik. Dan juga kapasitas wastafel, klosetnya itu sudah lumayan banyak dan bisa digunakan oleh mahasiswa. Mereka tidak harus mengantri karena tidak hanya ada satu kloset atau tidak hanya ada satu wastafel, tapi ada beberapa. Mereka bisa menggunakannya. Di sini kami mencoba menanyakan kepada petugas kebersihan bagaimana kondisi lingkungan di sini, apakah sudah sesuai atau tidak. Kami di sini bernegosiasi apakah kakak petugas kebersihan ini mau diwawancara oleh kami. Halo Kak, kami dari D3 Teknik Sipil wawancari gedung baru ini Kak. Sekarang kan ada jurusan baru yang datang ke gedung sebelah kan Kak. Nah, kami itu nanya tentang wawasan lingkungannya Kak. Coba Kak kalau lingkungan di sini Kak. Bersih, nyaman, tentram. Itulah, itu teramat. Tapi kalau dia tuh pengelolaan sampah kita yang di gedung ini cara Pak? Bagus ya Pak? Pengelolaannya kan ada sampah-sampah. Contohnya dasar 1, 2, dan 3. Setiap mahasiswa yang mau sampah pada tempat. Terus kalau ngomongnya di samping gedung
Satu. Gedung satu. Ya tempat pengolah sampah. Tapi kalau mahasiswa di sini kak lumayan peduli kak lingkungan di sini kak. Peduli. Peduli kak. Buang sampah mereka pada tempatnya Pada kan? tempatnya. Pada tempatnya. Ya. Paling kan itu kak yang kami tanya. Kamu kasih kak. Ya. Sejauh tanya kak. Setelah kami menanyakan bagaimana lingkungan di sini, katanya lingkungan di sini sudah sangat baik, yaitu sudah sangat terawat. Lingkungan yang bersih dan mahasiswa yang peduli terhadap lingkungan sekitar mereka juga. Seperti yang kita lihat di video ini, lingkungannya itu udah bersih. Apalagi ini kami mengecek ruangan kelas. Ini sirkulasi udaranya juga sudah sangat baik dan juga sudah sangat bersih, bagus dan terawat. Seperti yang kalian lihat di video ini. Dan juga nanti kami ingin mewawancarai mahasiswa yang menggunakan gedung ini. Baiklah, kali ini kami juga akan mewawancarai mahasiswa di sini. Gimana kalau lingkungan di sini nih? Terasa nyaman, terasa aman nggak? Kalau untuk nyaman sih. Palingan minusnya di tidak adanya pelindungan untuk cahaya matahari. Cahaya matahari. Di bagian mana tuh? Di kalau bagian boleh tahu? parkir. Di bagian parkiran tuh kayak ini ya, nggak ada apa namanya, Kanopi. kayak kanopi garasi Iya, gitu. iya. Terus kalau gimana kalau lingkungan di kelas nyaman nggak kalau di kelas? Kalau di kelas nyaman, AC, untuk TV ada kan untuk pembelajaran. Kursinya tapi minusnya ya memang kursinya itu sudah banyak hancur karena mahasiswa yang brutal sama kotor. Kalau gimana kalau lingkungan kayak di WC itu atau Wah, untuk WC-nya aduh kurang sekali WC-nya. Harus diperbaiki lagi. harus diperbaiki lagi? Iya. Tapi untuk kepedulian mahasiswa terhadap ini lingkungan gimana? 20%. 20%. Jadi banyak yang mahasiswa tuh sebenarnya nggak peduli sama lingkungan mereka. Iya, Mereka tuh lebih ke acuh tak acuh terus suka Hanya merusak, menikmati saja. Iya. Tidak memikirkan ini sekitar ya. Betul. Baiklah, sepertinya segitu saja pertanyaan kami. Terima kasih, kakak. Baiklah, setelah kami melihat gedung D2 yang diisi oleh jurusan pariwisata ini, lingkungannya cukup baik, cukup bersih, cukup higienis, dan juga pembuangan sampah dan pencemaran lingkungannya itu tidak buruk. Tapi ada beberapa hal di situ, ya sepertinya WC-nya yang cukup bau, ya seperti tidak terawat, dan juga ada beberapa kelas yang mungkin tidak terpakai, jadi seperti berantakan, dan juga ada debu-debu di lingkungan tersebut. Dan untuk sirkulasi udara dan di kelasnya itu sudah cukup nyaman, udah ada air cooler, udah ada AC kan, udah AC sentral, dan juga jendela yang sudah memenuhi standar. Mungkin begitu saja wawancara kami kepada orang-orang dan analisa lingkungan kami di gedung D2 ini. Kami ucapkan terima kasih.